Kamu mau sombong apa ke aku, Lo tau gak sih? Kinan? Lo tau gak sih? Jadi Kinan tuh mau cerita ya. Ini juga Kinan udah cerita sih sama teman-teman Kinan. Kinan tuh habis ditembak sama gebetan Kinan. Dan Kinan tuh ditembaknya ya di taman bunga yang dilihat sama semua orang gitu. Kayak keren banget gak sih? Romantis banget gak sih? Iya gak sih? Iyalah Kinan selalu beruntung dapet cowok. Aduh iyalah Kinan cakep gini ya gak sih? Kayak Kinan, apa? itu sama cowok yang tinggi itu kan kamu Ya ditembaknya? iyalah Kinan gak mungkin pacaran sama cowok yang pendek gak sih? Bukannya aku ngelihat kamu itu ditembak di lapangan yang dekat sama kuburan kan? Ih, ngaco kamu. Sendiri lagi? Enggak, terus siapa? Kinan ditembak, dia tuh jadi bikin taman. Tamannya banyak bunga-bunga, dilihat sama banyak orang. Ih kamu aneh banget sih apaan? Masa aku ditembaknya di Enggak. lapang Aku waktu itu itu- deket kuburan gak mungkin Aku lah. yang ngelihat sendiri pakai mata kepala aku, Kinan. enggak, Aku sampai kaget, Kinan. enggak, bohong. Aku kira kamu lagi pesugihan di situ. Assalamualaikum. Enggak. Ada apa Waalaikumsalam. ini? Tahu gak sih Ustadz ya Allah, ih masa Kinan. Ada apa ini? Ih, masa Seru banget nih. Ih bukan Ini seru, Ustadz. kesal banget masa Kinan ditembak. Kan Kinan ditembak nih Pak Ustadz nih, bukan ditembak duar gitu enggak. Tapi ditembak di itu apa namanya di kamu mau gak jadi pacar aku Oh, gitu sama Masya gebetannya Allah. Kinan. Iya. Tapi di taman yang dilihat sama banyak orang, dia malah ngatain aku katanya dia ngeliat aku ditembak Iya, di Ustadz. belakang lapang. Tapi aku ngelihat pakai mata kuburan. kepala aku sendiri, Ustadz. Ditembaknya di dekat kuburan. Gimana? Itu kan pasti yang banyaknya kan yang nonton warga kuburan juga kan? Tahu surah kamu aja. Oh. Daripada aku ngeributin kamu ya, udah jelas-jelas Kinan jujur. Mendingan Nah, aku nah. nyapa sahabat yang ada di rumah. Betul. Ya udah kalau gitu apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Permisa yang ada di rumah, kembali lagi di Senja Berkah. Pasti berkah. Waduh, masya Betul. Allah. Hari ini kembali lagi ya bersama Kinan nih di sini dan juga bersama dengan partner Kinan. Pastinya ada saya Faye dan juga dengan Ustadz. Dengan Pak Ustadz siapa Ustadz nih? siapa? Boleh kenalan dulu. Iya. Dengan Ustadz Asep Ustadz Abdullah. Ustadz Asep, Asep tuh. benar. Ustadz Asep kayaknya nih si Kinan nih berbohong Ustadz. Soalnya Enggak Ustadz. soalnya waktu ya itu Faye lagi lewat situ ampun. Ustadz. Kebetulan banget Kinan tuh ngeliat. orangnya jujur banget. Kamu gak ngeliat muka Ah, Kinan masa? sangat putih, polos Lah, gitu kan. aku lihat dengan mata kepala aku sendiri Ya Kinan. ampun, aku tuh ibaratkan Dewi Aphrodite pokoknya cakep banget. Aduh. Udah lihat muka aku polos banget, gak mungkin aku bohong kan Ustadz. Ya ampun, gimana penilaiannya nih Ustadz? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa berbohong itu adalah perbuatan tercela ya. Betul. Tuh. Perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak diharapkan oleh Allah. Dan juga Rasulullah SAW ya memberikan informasi ya tentang perbuatan tercela itu adalah sesuatu yang dilarang gitu ya. Artinya kita tidak boleh untuk melakukan perbuatan berbohong itu. Gitu. Betul. Nah, tuh ya ini Kinan. masih nyambung sama berbohong. Apa sih nggak usah bawa-bawa Kinan bisa nggak sih? Ini Tuh. emang sensian banget. Kayaknya kamu cemburu ya aku ditembak sama cowok lain. Masa aku cemburu? Iya, kamu jujur aja deh sama Enggak lah. aku. Nah jadi ya Pak Ustadz aku juga nih pengen tahu kira-kira ada nggak sih dosa gitu yang didapatkan oleh kita gitu ya kalau kita Betul tuh berbohong. Ustadz. Ya betul ya, Teh Kina dan Kang Pei, bahwa pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa berbohong itu sangat dosa besar ya. Kemudian bahwa orang yang berbohong itu adalah ciri orang munafik. Sebagaimana banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafikina salasun ida haddasa kadaba wa ida wa'ada ahlafa wa ida tumina khona. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, Apa tuh? apabila ia berbicara, ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji tidak menepati. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah, dia mengingkari atau mengkhianatinya. Nah, jadi Kang Pei ya, bahwa kita tidak boleh untuk berbohong ya dalam hal apapun. Karena berbohong itu mempunyai dosa besar ya,
dosa besar, mendapatkan dosa besar dari siapa? Sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Betul, wa Pak Ta'ala. Ustadz. Tuh, Nah, dengerin itu kira-kira dosanya Kinan. kayak gimana tuh? Apakah kalau di dunia kita jadi susah rezeki atau apa gitu misalkan? Tuh, Iya, betul sekali, ya, betul sekali. Ketika kita berbohong, ya, kita mendapatkan dosa yang sangat besar, itu kita akan sulit mendapatkan rizki. Bener loh. Kemudian Tuh, yang kedua, benar. kita pun akan dijauhi teman-teman. Nah itu Karena sanksi apa? sosial Iya, ya. betul. Iya. Karena apa? Karena kalau kita berbohong, orang mau percaya apa lagi? Apa yang kita ucapkan ya pasti orang juga tidak percaya begitu. betul. Ya, begitu. Tapi nih Pak Ustadz ya, Ya, betul. kan kalau misalkan anak-anak sekarang mah ngomong katanya laki-laki tuh yang dipegang omongannya. Berarti ini tuh sebenarnya berlaku untuk perempuan juga ya, untuk Ya semua iyalah. orang yang dipegang itu omongannya. Jadi kita nggak boleh berbohong, nanti nggak ada orang yang percaya Tuh, lagi ya Pak bener. Ustadz. Apa Betul, sih kok bener. Tuhan sama Kinan, kamu nuduh Kinan ya? Ih Aku gimana nggak nuduh sih? kamu, aku lihat sendiri loh Kinan. Aduh parah Nah, banget. Terus berkaitan dengan dosa. Nah, terus saya juga mau tahu nih Ustadz, kira-kira apa sih hukumnya bagi orang yang sering berbohong dalam Islam? Tuh denger Kinan. Sih, kok Ya, Kinan lagi? jadi hukumnya bagi orang yang berbohong di dalam Islam itu adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa orang yang berbohong mengatasnamakanku maka itu adalah dosa besar bagi dirinya. Begitu ya. Jadi artinya kalau kita berbuat kebohongan maka itu dosanya kita dosa besar yang akan kita dapatkan begitu ya. Nah, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, hindarilah perbuatan atau ucapan berbohong kepada orang lain. Karena seyoginya perbuatan berbohong kepada orang lain itu adalah berbohong kepada diri kita sendiri begitu ya. Tuh, dengerin tuh aduh. pemirsa. Kinan juga dengerin. sih? Pemirsa Kinan jangan nggak jadi tahu deh, kayak bingung. Kinan tuh. Kinan bingung Udah kenapa sih? berbohong, dari awal udah bohong. Pusing. Jangan ya pemirsa. Ya ampun, tapi nggak boleh juga ya kita yang nuduh-nuduh orang bohong. Betul, Padahal orang betul. itu udah berkata jujur. Betul benar nggak, juga. Ustaz? Betul. Nah, jadi betul ya Teh Kinan dan Kang Pei bahwa kita ini ya di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh berbohong ya, mengucapkan sesuatu yang tidak benar begitu ya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, karena nanti di akhirat kita ya, di alam kubur itu orang yang sering berbohong itu seperti dia merobek-robek mulutnya sampai Aduh. terjadinya hari kiamat. Aduh nggak mau, Ya, takut banget. Jadi Teh Kinan, jadi ketika di alam kubur itu orang-orang yang suka berbohong itu dia merobek-robek mulutnya. Saking apanya? Saking merasakan penderitaannya di alam kubur. Sampai apa? Sampai terjadinya datangnya hari kiamat. Kiamat. Luar biasa ya, nauzubillahi Ngeri min banget, dzalik. nauzubillahi min dzalik. Ya Allah nggak mau kayak gitu. Iya. Tuh Kinan kalau nggak mau kayak gitu jangan bohong. Aduh ya emang Fe ya. Aduh, Tapi nih serem Pak Ustadz banget kita ya. juga punya pertanyaan lagi nih buat Betul, Pak betul. Ustadz nih. Kira-kira gimana sih, kan emang ya selalu ada yang namanya godaan. Bener Betul, nggak sih Pak betul. Ustadz? Banyak banget godaan-godaan yang kayak misalkan butuh validasi tuh, butuh Nah, apa ya, butuh bener. pokoknya butuh pengakuan dari orang lain, atau Nah. misalkan takut menghadapi masalah makanya orang jadi berbohong. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa menghindari godaan-godaan dari berbohong? Ya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kita caranya agar kita terhindar dari godaan untuk berbuat bohong ya. Betul. Pertama kita harus ingat terhadap Allah bahwa Allah akan memberikan azab ya kepada kita orang yang suka berbohong. Kemudian yang kedua sudah pasti kita akan dihindari ya oleh teman-teman kita karena kita sering berbicara yang tidak benar, kemudian merugikan orang lain, juga sebetulnya itu merugikan diri kita sendiri begitu ya. Betul. Nah, jadi Teh Kinan dan Kang Pei bahwa perbuatan atau kita berbicara berbohong kepada orang lain itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dan itu sebaiknya bagi kita untuk berbicara yang benar-benar saja ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara yang benar, satu membawa kebermanfaatan bagi orang lain,
Yang kedua juga membawa kebermanfaatan bagi diri kita. Ketika kita kemanapun kita merasa aman, nyaman, tentram. Kenapa? Karena kita tidak berbohong kepada siapapun begitu. Ya. Betul sekali. Nah, benar banget emang ya kalau pembahasan tentang berbohong ini tuh rame banget soalnya kamu tuh nuduh-nuduh terus Kinan. Itu merefleksikan Gimana diri sih? kali ya Kinan. Enggak, pokoknya ya permisa daripada dia fitnah Kinan terus ya, Kinan capek banget jadi fitnah terus padahal kan Kinan udah bersikap jujur gitu. Nah, mendingan ya kalau misalkan kalian ada pertanyaan kepo terkait tema kita hari ini yaitu tentang berbohong, boleh banget buat nanya kita di kontak yang sudah ada di bawah sini di 0813-944-77912 dan kita bakalan ngobrol banyak lagi tentang berbohong, tapi jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah.